Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiatul Masruro dari kelas manajemen 23B dengan NIM 31423105 akan menjelaskan teori tentang inflasi. Konsep dasar inflasi. Inflasi merupakan kondisi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Umum berarti kenaikan harga tidak hanya terjadi pada satu jenis barang saja, tapi kenaikan harga itu meliputi kelompok barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Terlebih lagi, kenaikan itu akan mempengaruhi harga barang lain di pasar. Terus-menerus berarti bahwa kenaikan harga terjadi tidak sesaat saja. Misalnya, kenaikan harga barang menjelang hari raya, kenaikan harga pada kondisi tertentu tidak menjadi permasalahan karena harga akan kembali normal. Jenis barang yang digolongkan untuk perhitungan inflasi diantaranya adalah harga barang kelompok makanan, kelompok perumahan, dan kelompok pakaian. Secara umum, inflasi merugikan bagi sebagian besar masyarakat. Untuk mengatasi dan mengantisipasi kerugian ini, maka masyarakat dan seluruh pelaku ekonomi lainnya harus mampu membaca gejala dan tren inflasi yang telah terjadi sebelumnya. Dengan memperhitungkan inflasi berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, kebijakan ekonomi dapat lebih bersifat rasional. Penyebab timbulnya inflasi. Laju inflasi memainkan peran penting baik dalam pencapaian sasaran pembangunan maupun dalam penyusunan postur APBN dan arah kebijakan fiskal. Dalam pencapaian sasaran pembangunan, laju inflasi akan berpengaruh pada daya beli dan konsumsi masyarakat, serta tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Laju inflasi juga akan mempengaruhi garis batas angka kemiskinan. Dalam kaitan ini, pemerintah akan terus menjaga laju inflasi pada tingkat yang rendah sehingga tidak terjadi tekanan pada jumlah masyarakat miskin. Dengan memperhatikan pentingnya tingkat inflasi tersebut, pemerintah akan menyusun program-program kerja yang mampu menjaga inflasi di tingkat yang rendah dan stabil. Dalam kaitannya dengan penyusunan APBN, tingkat inflasi akan menjadi faktor penting dalam perhitungan dan penyusunan penerimaan dan belanja negara. Inflasi akibat tarikan permintaan dan penawaran. Penyebab terjadinya inflasi dapat dianalisis dari dua sisi, yaitu A. Inflasi akibat tarikan permintaan. Inflasi terjadi karena jumlah barang yang diminta secara total melebihi jumlah barang yang ditawarkan dalam perekonomian. Dengan kata lain, permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa tertentu selalu mengalami peningkatan, sementara di sisi lain, kapasitas produksi tetap atau tidak dapat ditingkatkan. Kapasitas produksi yang lebih rendah daripada yang dibutuhkan masyarakat tersebut dapat diakibatkan karena dua hal. Pertama, karena kapasitas produksi yang sudah optimal sehingga tidak dapat ditingkatkan lagi. Kedua, kapasitas produksi tidak digunakan secara penuh karena keterbatasan sumber daya yang ada atau teknologinya tidak memadai. Peningkatan permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang mengakibatkan kenaikan harga. B. Inflasi akibat penawaran. Dari sisi penawaran, kenaikan harga dapat terjadi karena turunnya jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Turunnya produksi
Penurunan jumlah barang yang ditawarkan juga bisa disebabkan oleh mahalnya biaya produksi. Dengan asumsi jumlah modal perusahaan tetap, maka kenaikan biaya produksi akan berdampak pada pengurangan kapasitas produksi. Inflasi menurut teori kuantitas. Kenaikan harga akan terjadi apabila kuantitas uang ditingkatkan. Itu pernyataan sederhana dari teori kuantitas uang. Menurut teori ini, harga-harga adalah proporsi langsung dari jumlah uang atau dapat dituliskan sebagai berikut. P sama dengan K kali M. Keterangannya, P yaitu tingkat harga, K yaitu proporsi tertentu, M yaitu jumlah uang. Menurut teori kuantitas, ada dua penyebab terjadinya inflasi. A. Jumlah uang yang beredar melebihi yang dibutuhkan oleh masyarakat. B. Harapan psikologis akan terjadinya kenaikan harga di masa yang akan datang memperparah terjadinya inflasi. Jumlah uang beredar yang berlebihan merupakan pendorong utama terjadinya inflasi, baik uang kartal maupun uang giral. Ada beberapa sebab terjadinya kelebihan jumlah uang yang beredar. Di antaranya karena terjadinya defisit anggaran pemerintah yang dibiayai dari mencetak uang. Semakin besar defisit anggaran pemerintah yang dibiayai dari mencetak uang, maka inflasi yang terjadi semakin parah. Selain jumlah uang yang beredar, harapan psikologis masyarakat mengenai harga di masa datang juga mengakibatkan inflasi. Apabila masyarakat mengharapkan dan memperkirakan bahwa harga di masa mendatang akan mengalami kenaikan, maka penambahan jumlah uang beredar akan direspon dengan membelanjakan uang yang diterima tersebut. Tindakan ini dilakukan masyarakat untuk menghindari kerugian dari memegang uang tunai dan membelanjakannya dalam bentuk barang. Kondisi ini akan makin parah apabila masyarakat sudah meyakini bahwa kenaikan harga dari waktu ke waktu semakin besar, sehingga masyarakat akan merespon dengan membelanjakan uangnya melebihi dari tambahan jumlah uang yang beredar. Kondisi ini bila tidak segera diatasi dapat berakibat terjadinya hiperinflasi. Inflasi akibat perang. Kenaikan jumlah uang beredar juga dapat disebabkan perang atau ketidakstabilan politik suatu negara. Dalam kondisi perang dan ketidakstabilan politik, pemerintah membutuhkan biaya yang besar. Apabila pendanaannya dibiayai dengan mencetak uang baru, maka ini akan memicu terjadinya inflasi. Inflasi jenis ini disebut juga dengan inflasi perak. Tindakan fiskal dapat dilakukan untuk mencegah permasalahan ini, yaitu dengan cara meningkatkan pajak untuk memperkecil defisit anggaran pemerintah. Kenaikan pajak dapat berakibat pada menurunnya permintaan efektif masyarakat, sehingga harga dapat lebih dikendalikan daripada melalui peningkatan suku bunga. Akan tetapi, perlu pula diingatkan bahwa kenaikan pajak akan berpengaruh negatif pada perekonomian secara makro. Masalah makro akan timbul diantaranya adalah menurunkan motivasi masyarakat untuk bekerja karena tingginya pajak yang harus mereka tanggung apabila mereka memperoleh penghasilan. Dengan kata lain, peningkatan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat dan ini akan menurunkan kapasitas perekonomian secara keseluruhan. Teori inflasi menurut teori Keynes. Menurut Keynes,
Inflasi terjadi karena beberapa kelompok masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuannya secara ekonomi. Kelompok masyarakat ini dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Pemerintah. Pemerintah dapat menyebabkan inflasi apabila defisit anggaran pemerintah dibiayai dengan cara mencetak uang baru. Semakin besar defisit anggaran pemerintah yang dibiayai dari mencetak uang baru, akan semakin memperparah terjadinya inflasi. Pemerintah ingin memperoleh bagian yang lebih besar dari output masyarakat dengan cara menjalankan defisit anggaran yang dilakukan dengan meningkatkan anggaran pengeluaran pemerintah. 2. Pengusaha. Pengusaha dapat juga menyebabkan timbulnya inflasi dengan cara memaksakan diri untuk melakukan investasi baru secara besar-besaran, dan investasi itu diperoleh dari kredit bank. Yang ketiga, serikat buruh. Serikat buruh yang menuntut kenaikan gaji mereka di atas tingkat produktivitasnya. Cara menghitung inflasi. Inflasi pada dasarnya mengukur perubahan kenaikan harga dari waktu ke waktu, baik bulanan, triwulan, kuartalan, maupun tahunan. Angka indeks biaya hidup mencatat perubahan harga barang-barang dan jasa-jasa sehingga dapat menentukan kondisi inflasi ataupun deflasi, penurunan harga. Salah satu angka indeks yang dipakai untuk menghitung inflasi adalah angka indeks Laspeyres. L yaitu indeks Laspeyres, P adalah indeks harga barang tahun perhitungan, P yaitu harga barang dan jasa tahun dasar, Q jumlah barang dan jasa pada tahun dasar. Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut diantaranya A. Indeks harga konsumen atau Consumer Price Index adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen. B. Indeks biaya hidup. C. Indeks harga produsen adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang-barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan proses produksi. IHP sering digunakan untuk meramalkan tingkat IHK di masa depan karena perubahan harga bahan baku meningkat. Biaya produksi yang kemudian akan meningkatkan harga barang-barang konsumsi. D. Indeks harga komoditas adalah indeks yang mengukur harga dari komoditas-komoditas tertentu. E. Indeks harga barang-barang modal. F. Deflator PDB menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa. Pengaruh inflasi. Inflasi akan menguntungkan bagi kelompok yang memiliki uang yang lebih karena uang tersebut dapat diinvestasikan pada aset tanah, rumah, dan dialokasikan di pasar uang. Bentuk-bentuk aset tersebut akan mengalami kenaikan harga yang jauh lebih cepat daripada bentuk aset lainnya, sehingga pemilik aset akan mendapatkan keuntungan dari kenaikan nilai aset tersebut. Sebaliknya, kelompok pendapatan rendah akan mengalami penurunan daya beli uang yang dimiliki untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Uang yang dimiliki akan mengalami penurunan daya beli sehingga secara real mendapatkan orang tersebut
akan mengalami penurunan seiring kenaikan inflasi. Pendapatan real merupakan pendapatan nominal dibagi dengan perubahan harga, atau dapat dituliskan dengan Y real sama dengan Y_NOM per P. Keterangannya, Y real yaitu pendapatan real, Y_NOM yaitu pendapatan nominal, P yaitu perubahan harga. Secara garis besar, dampak inflasi terhadap perekonomian antara lain: A. Terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara karena berkurangnya investasi dan berkurangnya minat menabung. B. Masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak dapat menjangkau harga barang karena harga barang mengalami kenaikan. C. Jika terdapat kebijakan untuk mengurangi inflasi, maka akan terjadi pengangguran karena pemerintah berusaha untuk menekan harga. D. Masyarakat akan cenderung untuk menyimpan barang daripada menyimpan uang. E. Nilai mata uang turun karena adanya kenaikan harga barang. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.